Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Allah yang hidup. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di hadapan Allah yang kudus, marilah kita mengaku dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami tidak layak datang kepadamu oleh karena kebenaran kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Tahirkanlah hati kami, perbaharilah hidup kami, dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami hidup dalam pertobatan dan ketaatan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ucapan syukur atas keselamatan. Inilah firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Syukur kepada Allah sebab keselamatan adalah di dalam namanya Yesus Kristus. Di dalam Dia ada penebusan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan dipersilakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita hari ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kasih salam dulu, ya. Kasih salam, selamat Paskah untuk kita semua. Iya. Iya belum. Selamat Paskah. Iya. Dengan sukacita sampaikan selamat Paskah. Iya, ya kan? Jadi semangatnya menular, tertransfer ke yang lain, ya kan? Tetap berdiri Bapak Ibu. Saudara-saudara terkasih, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Silakan jemaat Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bergembira di dalamnya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah kita datang dengan hati yang penuh syukur, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan sukacita kami datang beribadah kepada-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Maria itu ada hari esok, Maria bersukacita memuji Tuhan, memoleh namanya, dan selamatnya. Katakan sekarang lagi Pak. Sekarang jadi
Kita
kematian tidak ada lagi berkuasa. Tapi untuk kehidupan kekal tetap terbuka. Telah terbuka bagi kami semua orang yang percaya. Saat ini kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia. Gerejamu tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kuasa kebangkitan Tuhan yang memperbarui iman kami dan semangat kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Urapi kami para hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kami jiwa-jiwa tertarik untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom untuk bangsa kami. Kuasa-Mu, urapan Tuhan, kebangkitan, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus dan semangat yang menyala-nyala ada atas setiap para pemimpin kami Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi setiap mereka, dengan hati yang mau melayani Tuhan bagi bangsa dan negara kami, dengan tulus seturut dengan kehendak Tuhan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga saat ini. Tuhan balut dengan kasih Tuhan yang luar biasa, dan kasih Tuhan yang tidak ada batas bagi gereja-Mu, bagi seluruh umat-Mu, bagi setiap keluarga Tuhan. Mempererat tali Kristus bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama bergandengan tangan Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menjadi pelayan Tuhan yang excellent di dalam nama Tuhan Yesus. Perbarui setiap iman kami Tuhan. Biar iman kami tetap bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Ini setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Tuhan sempurnakan doa-doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang memberi, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memberikan persembahan kita. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan. Namanya Tuhan benar.
Tuhannya berkuasa, amin. Dia baik, Dia baik, amin. Haleluya. Sama-sama katakan Dia masih baik, Dia masih baik, Dia Tuhan. Dia
dibebaskan Tuhan. Kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Imam besar Maha Agung. Engkau pemilik hidup kami seutuhnya. Hidup kami Tuhan Engkau yang milik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam
sebentar kami mendekatkan kepada firman Tuhan. Pakai hamba menjadi seorang berkat. Kami siap dikoreksi, kami siap diberkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Oke, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua yang luar biasa ya hari ini. Oke, tema kita hari ini tentang makna kebangkitan Kristus. Kalau ingat Paskah, ingat apa? Ingat telur. Ya, di sini tadi menghias lobak, menghias telur. Ada banyak cara orang untuk memperingati Paskah. Tadi kita nyanyi tentang Paskah. Tapi apakah kita mengerti sesungguhnya makna dari kematian dan kebangkitan Yesus? Paskah bukan hanya perayaan tahunan, ya. Paskah adalah fondasi iman kita. Itulah yang membedakan Yesus dengan semua pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin agama, mereka mati dan ada kuburnya. Yesus mati. Hari ketiga dia bangkit, mengalahkan maut. Sebab dia hidup, ada hari esok. Karena begini, persoalan terbesar manusia itu bukan sakit penyakit, bukan uang, bukan masalah orang, bukan, tapi maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Mestinya ketika kita masuk ke ruangan ini, kita perlu sukacita. Betul. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Memiliki Allah yang hidup. Itu dahsyat itu. Nah, ketika kita mengerti mengapa Yesus mati dan bangkit, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Makanya kita harus mengerti kenapa dia mati, kemudian dia bangkit. Saya coba nanti akan membahas dari angle yang berbeda ya. Kita baca di Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Sudah dapat semua? Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita lihat ayat yang keempat. Genap waktunya. Tetapi setelah genap waktunya, maksudnya apa ini? Genap waktunya itu dalam bahasa aslinya ditulis seperti ini. Pleroma tau kronau. Pleroma tau kronau itu artinya gini. Waktu yang telah dipenuhi sepenuhnya oleh rencana Allah, di mana segala sesuatu sudah siap untuk penggenapannya.
Genap di sini maksudnya gini. Secara rohani, genap di sini manusia sadar bahwa tidak mampu diselamatkan oleh hukum Taurat. Kemudian genap di sini secara rohani artinya kebutuhan akan juru selamat itu sudah mencapai puncaknya. Kemudian genap secara sejarah yang mesti kita tahu, pada waktu itu dunia berada di dalam pemerintahan kekuasaan Romawi. Jadi apa? Jadi jalan dan transportasi pada saat itu memudahkan Injil untuk tersebar luas. Kemudian genap secara sejarah itu harus kita tahu, pada masa itu bahasa Yunani menjadi bahasa umum. Itu memudahkan komunikasi Injil. Yang terakhir, genap secara nubuat. Genap secara nubuat adalah nubuatan perjanjian lama sudah mencapai titik penggenapan dalam Yesus. Jadi tetapi setelah genap waktunya, kita pahami ya, itu memang sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Kemudian beberapa dari kita itu telah salah kaprah ya tentang hukum Taurat. Kita pikir hukum Taurat itu kita harus coba sedemikian keras, sekeras mungkin. Kita bertekad untuk mengerjakan sekeras mungkin ya. Kita jalankan sedemikian sempurna baru Tuhan menerima kita. Tapi sebenarnya gini, hukum Taurat itu seperti cermin. Dia menunjukkan kesalahan kita, tapi dia tidak pernah nolong kita. Dia tidak pernah bantu kita. Dia hanya tunjukin kamu tuh salah. Jadi kalau ada kotoran di muka kita, atau ada cabai ya, cabai di gigi kita misalnya, kalau kita mau gaduh-gaduh kan senang cabai itu ya. Taurat itu ya, hukum Taurat itu cuma ingin menunjukkan, hei, di wajah kamu tuh ada kotoran, hei, di kamu tuh ada cabai. Tapi dia tidak pernah menghapus kotoran itu. Itu hukum Taurat. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang bisa membersihkan kita sebenarnya adalah darah Yesus. Oleh karena itu jangan peluk cerminnya, jangan cium cerminnya. Kita seharusnya datang kepada Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat itu ya, secara sempurna, dan izinkan Dia hidup dalam hidup kita dan memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Amin. Oke, lanjut. Ada beberapa kebenaran yang bisa kita ambil dari Galatia 4 ayat 4-7. Yang pertama, kebangkitan bertujuan supaya kita diterima menjadi anaknya. Ini penting sekali ya. Kebangkitan bertujuan supaya kita diterima menjadi anaknya. Di ayat kelima, Ia diutus untuk menebus mereka supaya kita diterima menjadi anak. Coba coret kiri kanannya, menjadi anak. Haleluya. Kebangkitan Tuhan supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Penting, harus kita tahu. Ternyata tujuan akhir dari kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya pengampunan dosa, bukan hanya supaya kita lolos dari hukuman, tetapi supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Menjadi anak. Wah, dahsyat ini. Yang pertama, anak itu apa sih? Anak berbicara tentang apa? Anak berbicara tentang hubungan. Artinya apa? Anak itu belajar
mengenali siapa yang penting dalam hidupnya. Ketika kita diangkat menjadi anak, kita ngerti tuh dalam hidup kita siapa yang penting dalam hidup kita. Siapa yang penting dalam hidup kita? Setelah kita jadi anak, mestinya seperti itu. Menjadi anak berbicara tentang hubungan. Artinya apa? Artinya anak belajar mengungkapkan perasaan, sayang, marah, sedih, senang. Harus begitu. Ada gak ya, mukanya flat aja gitu. Orang-orang ketawa, dia begitu aja. Gitu. Anak berbicara tentang hubungan. Artinya apa? Anak belajar memahami cara berinteraksi. Dia bisa berteman, dia bisa berbagi, bisa meminta maaf. Itu anak berbicara tentang hubungan. Yang kedua, anak berbicara tentang asal-usul. Artinya apa? Anak sedang belajar mengenal identitas dirinya. Anak sedang belajar memahami hubungan keluarga. Anak berbicara tentang asal-usul artinya anak sedang belajar membangun rasa aman dan rasa memiliki. Kemudian yang ketiga, anak berbicara tentang keserupaan dengan Bapa. Artinya apa? Anak sedang membangun identitas dirinya berdasarkan figur bapaknya. Kita berkata di Roma 8 ayat 29 mengatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Biasanya anak itu mirip orang tuanya, setuju ya? Setuju gak? Papanya putih, mamanya putih, kubil lagi. Anaknya hitam, rambutnya ikal. Anak siapa itu? Mamanya rambutnya lurus, papanya juga sama, kuning langsat, rambutnya lurus. Matanya bro, yang keluar anaknya putih banget, kubil. Anak siapa itu? Biasanya anak mirip orang tuanya. Ya. Tuh. Mirip siapa tuh? Mirip Bu Heni. Oke. Kalau Allah adalah Bapa kita, maka hidup kita makin hari makin serupa dengan Dia. Dalam hal apa aja? Dalam karakter, kasih, kebenaran, dan kekudusan. Ini harus kita ingat. Paskah mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. Paskah merubah status kita dari orang asing menjadi keluarga Allah. Amin. Lanjut. Kebangkitan memberi kita identitas baru. Kita masih di ayat 5. Berkata, Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Menjadi anak bicara identitas. Karya penebusan Kristus memberi kita identitas baru. Identitas kita bukan lagi ditentukan oleh masa lalu, oleh kegagalan, hal-hal yang suram di belakangnya. Kita mempunyai identitas yang baru. Identitas kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Wah, ini dahsyat ini. Pertanyaannya, mengapa ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan? Jangan-jangan karena kita tidak sungguh-sungguh memahami identitas kita. Coba cek pribadi kita masing-masing. Ini pengalaman ya. Saya jalan sama teman saya gitu. Di kompleks, ada kompleks kuburan Kristen. Teman saya Kristen. Ya. Dia bukan bilang dalam nama Yesus, saudara Yesus. Dia bilang apa? Iya, dia bilang gini, permisi, anak babi mau lewat. Ampun, dia bilang dia anak babi. Identitas anak Tuhannya di mana? Yesus sendiri memulai pelayanannya itu dengan identitas yang jelas. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, terdengarlah suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 12. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus melakukan mujizat, sebelum ia menyembuhkan banyak orang sakit, sebelum dia berkhotbah, Bapa sudah menyatakan identitasnya, yaitu apa? Anak yang dikasihi dan berkenan. Yesus melayani bukan untuk mendapatkan validasi dari orang. No. Yesus melayani dengan posisi sebagai anak yang sudah dikasihi. Anak yang sudah dikasihi. Makanya dia tidak goyah. Seorang tokoh proklamator kita, Pak Karno, itu juga nyinggung tentang pentingnya identitas. Lanjut. Nah ini, kata Pak Karno bilang gini, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Perkataan Soekarno ini intinya adalah gini, boleh ikut agama atau pengaruh luar, tapi jangan kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Ini bicara tentang identitas. Dari nama juga kita tahu nih orang ini dari sini nih. Ini orang ini dari asalnya dari sini misalnya. Kalau saya bilang Gorbachev dari mana? Rusia. Dari Rusia. Kalau orang Sunda menikah dengan orang Rusia, Cecep Gorbachev. Benar enggak? Iya. Terus saya bilang Altaf, itu orang mana? Orang Timur Tengah. Nah, kalau saya bilang Haji Udin, dari mana? Dari Indonesia. Dari namanya aja sudah kelihatan dari mana dia asal. Kemudian dari aksesoris, dari pakaian juga bisa. Oh, berhijab ini dari saudara kita seberang. Ya, pakai baju batik, wah ini orang Indonesia. Pakai peci putih, Indonesia banget, gitu kan? Nah, saya mau bilang gini, saya nggak alergi ya dengan kalung salib, aksesoris salib, anting salib segala macam yang sifatnya salib gitu kan. Yang jadi persoalan, apakah kita mampu mempertahankan identitas kita sebagai orang Kristen di mata dunia? Karena ada banyak orang pakai aksesoris kekristenan termasuk kalung salib, anting salib semua, tapi kelakuannya tidak mencerminkan Kristus. Identitas kekristenannya itu tidak ada sama sekali didapati di orang itu bahaya sekali. Krisis identitas. Nah, kebenaran apa lagi? Lanjut yang kita temukan. Kebenaran ini, iblis selalu menyerang identitas.
Setelah mengalami baptisan, Yesus dibawa ke padang gurun dan dicobai iblis. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah." Itu kan bicara identitas. Di Matius 4 ayat 3 dan 6 dan Lukas 4 ayat 3 dan 9. Iblis tidak menyerang kemampuan Yesus. Iblis menyerang identitasnya. Dan perlu kita tahu bahwa pola ini juga dipakai oleh iblis untuk menyerang kita hari ini. Iblis membuat kita menjadi ragu. Iblis membuat kita bimbang akan identitas kita. Dan dia memang mendakwa kita siang dan malam. Tadi kita nyanyi tadi di Wahyu 12 ayat 10. Kemarin juga sempat disinggung. Ya. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Hei, camkan ini. Iblis tahu bahwa dia mau dihukum. Waktu kerjanya itu udah mepet banget. Iblis bekerja tidak lihat tanggal merah. Iblis bekerja tidak melihat libur nasional. Dia tetap bekerja terus. Dia ingin apa? Ingin sebanyak-banyaknya orang percaya menyangkal Yesus. Minimal meragukan ketuhanan Yesus. Pertanyaan kita hari ini, benarkah aku dikasihi Tuhan? Aku kok masih sakit sih? Aku masih miskin Tuhan. Benarkah aku ini anak Allah? Kalau Tuhan sayang, mengapa hidupku sulit? Mengapa dan mengapa? Tapi Yesus tidak terprovokasi. Yesus tidak goyah. Dia tahu siapa dirinya, karena itu dia tidak bisa ditipu. Nah, kalau kita tidak memahami identitas kita, maka kita akan mudah mencari pengakuan dunia. Ada banyak artis-artis menyerahkan hidupnya kepada iblis hanya untuk ketenaran. Banyak orang seperti itu. Saya ingat cerita penyanyi dangdut yang sudah bertobat. Dia datang ke orang pintar lah kira-kira. Dia minta pengasihan, minta ditaruh apa namanya? Susu, peret, apa sih peret. Terus ada perjanjian dengan iblis lainnya. Bahkan ada yang bersedia nih, bahaya, bersedia menyerahkan jiwanya kepada iblis hanya untuk ketenaran. Banyak. Umur 27 tahun harus mati. Dia bersedia tuh menyerahkan nyawanya. Benar pas masuk umur 27 mati, tapi memang sempat tenar. Dan itu betul-betul digenapi tuh. Kalau kata iblis kan, kalau kau mau tenar, ya kan, mau apapun sisi dunia ini akan aku berikan, yang penting kau menyembah aku. Betul itu. Hati-hati. Itu karena dia tidak memahami identitas dirinya. Banyak yang tidak tahan persaingan kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Banyak. Kita akan mengejar penerimaan yang semu. Ya, ini kalau di rumah anak tidak dikasih apresiasi, kita nggak pernah puji anak kita walau
anak kita berprestasi itu bahaya. Ketika dia di luar ada orang bilang, bos, sini, ayo, ayo minum dulu, bos, sini. Di luar aku dipanggil bos, di rumah disia-sia. Hati-hati itu. Cepat jatuh yang begitu. Kita haus pujian manusia ketika kita tidak memahami identitas diri kita. Kakak suaranya bagus banget. Kalau kakak nyanyi kudu berdiri. Betul. Ada helm taruh di kepala kakak itu nggak muat karena palanya besar. Lanjut. Nah, ini deretan artis Korea yang tewas bunuh diri. Saya nggak tahu tuh namanya, kecil-kecil. Tapi yang jelas memang begitu persaingan. Perlu diketahui bahwa Korea Selatan adalah itu gudangnya para penginjil untuk kawasan Asia. Tetapi hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan karena mereka tidak memahami identitas dirinya. Oke, lanjut. Kebenaran selanjutnya, roh anak itu ada dalam kita. Ayat 6, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini luar biasa. Tuhan bukan hanya menyatakan kita anak secara legal, tetapi juga menaruh roh anaknya di dalam hati kita. Artinya gini, kita memiliki roh yang berbeda dengan dunia. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita tidak menjadi budak ketakutan. Kita tidak lagi hidup sebagai budak yang tertekan. Kita hidup sebagai anak yang bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba itu bicara sosok Bapa yang intim dengan anaknya, dekat, penuh kasih. Karena itu Paskah bukan hanya peristiwa sejarah. Paskah adalah realitas yang hidup di dalam hati kita. Lanjut. Kebenaran selanjutnya, anak adalah ahli waris. Ayat 7 berkata begini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau kita anak, kita ahli waris. Nah, kita bagi banget ya. Coba kenal sebelahnya, ahli waris bilangin. Iya, gitu. Bagi banget kan? Ahli waris berarti apa? Berhak atas yang Bapak punya. Amin. Apa yang Bapak punya? Damai sejahtera, pengharapan, kehidupan kekal, penyertaannya, kuasa Roh Kudus, janji-janjinya. Wah, dahsyat. Ya. Kemudian kita akan lihat Galatia 4, 6 dan 7, Paulus mau bilang gini, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Roh itu berseru, Aba, Bapa. Jadi kita bukan lagi hamba, tapi anak. Dan kalau anak, berarti juga ahli waris oleh Allah. Nah, struktur teologisnya begini. Yang pertama, Allah bertindak, itu adalah inisiatif dari atas. Segala yang baik berasal dari atas. Yang kedua, roh diberikan ke dalam hati kita. Kemudian ketiga, terjadi relasi antara kita dengan Tuhan dan kita bisa bilang Bapa. Yang keempat, terjadi perubahan status dari hamba menjadi anak. Konsekuensinya adalah kita menjadi ahli waris. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Yes.
dan menjadi ahli waris. Ya, dahsyat itu. Ya. Jadi ini bukan usaha manusia, tapi ini karya Allah Tritunggal. Bapa mengutus, Anak Yesus Kristus membuka jalan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Amin. Dahsyat itu. Kemudian roh anaknya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan roh anaknya? Kita lihat di ayat yang ke-6 itu. Itu bicara tentang identitas anak itu partisipatif. Maksudnya gini, pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif, mental, emosional, dan fisik dari seluruh pemangku kepentingan dari seluruh keberadaan anaknya. Perasa ini dalam banget nanti. Roh anaknya artinya kita bukan sekedar disebut anak, kita ikut masuk dalam relasi yang Yesus punya dengan Bapa. Dengan kata lain begini, kita mengasihi Allah dengan jenis relasi yang sama seperti Kristus kepada Bapa. Hebat kan? Dahsyat itu. Ya, itu di dalam teologinya disebut persatuan dengan Kristus. Union with Christ. Doktrin Alkitab yang menggambarkan hubungan spiritual yang intim dan tak terpisahkan antara orang percaya dan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-6 juga disinggung tentang Aba, Bapa. Itu bicara tentang keintiman yang radikal. Aba dalam bahasa Aram itu sangat personal ya, seperti sebutan papa gitu ya, tapi tetap hormat. Nah, ini keistimewaannya. Agama lain terkesan relasinya tuh jauh. Ya, agama lain cenderung formal. Tetapi kita, ketika kita menyebut Aba, relasinya dekat, hidup, emosional, dan real. Saudara ngerasa gak ketika kita berdoa Tuhan itu dekat banget gitu? Ngerasa gak? Ketika kita bilang, ya Aba, ya Bapa, dekat banget. Dan ini penting yang kita harus tahu. Bukan kita yang berusaha memanggil, tapi roh dalam kita yang mendorong seruan itu. Jadi keintiman dengan Allah itu bukan hasil disiplin rohani saja, tapi hasil karya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kemudian di ayat yang ke-7 mengatakan bukan lagi hamba. Maksudnya apa? Itu ada perubahan eksistensial, bukan cuma status. Hamba dalam konteks Galatia itu hidup di bawah hukum, legalisme. Ya, hamba itu takut salah. Hamba itu tidak punya kepastian. Ketika kita menjadi anak hidup dalam kasih karunia. Anak hidup dalam kasih karunia. Anak itu punya kepastian diterima. Kemudian anak itu memiliki relasi, bukan sekedar aturan. Istimewanya, kita tidak lagi hidup dalam mentalitas yang mengambang atau yang tidak pasti. Tetapi apa? Tetapi kita memiliki kepastian. Yang tidak pasti seperti apa? Cukup baik belum ya ketika kita melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita menjadi anak, aku sudah diterima sebagai anak, jadi aku mau hidup benar. Nah, itu berarti ada kepastian. Oke, kita lanjut. Ada keistimewaan lain, ya, keistimewaan lain kita sebagai anak. Ada yang disebut internalisasi iman. Artinya apa? Dari luar itu ke dalam. Dulu waktu kita menjadi hamba, kita taat
karena aturan eksternal. Ada hukum Taurat di situ. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Tapi sekarang sebagai anak, ya ketaatan itu muncul dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi perubahan dari agama menjadi relasi hidup. Tidak. Ya. Kemudian ada kebebasan sejati. Dalam konteks Galatia, Paulus melawan legalisme, yaitu pandangan atau keyakinan yang menyimpang di mana seseorang mengandalkan ketaatan ketat terhadap hukum, peraturan atau perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan, pembenaran atau perkenanan Tuhan. Kita sebagai anak Allah, ya, bebas dari tuntutan hukum sebagai jalan keselamatan, tapi bukan berarti bebas untuk hidup sembarangan. Ya, jadi ini disebut freedom in grace. Orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa, tuntutan hukum Taurat yang kaku, dan ketakutan akan hukum Allah sebagai semata-mata karena anugerah atau kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Oke, ringkasan secara teologis Galatia 4:6 ayat 6-7 mengajarkan kepada kita bahwa keistimewaan jadi anak Allah itu kita punya relasi intim dengan Bapa, kita memiliki roh yang tinggal di dalam kita, kita mengalami perubahan hati dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kebebasan, bukan ketakutan, kita punya identitas yang aman dan tetap, kita ikut ambil bagian dalam kehidupan ilahi. Jadi warisan itu bonus sebagai ahli waris. Yang penting adalah hubungan dengan Allah. Kalau kita mengerti ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan dalam menghadapi masa depan. Dunia boleh goyah, ekonomi bisa berubah, situasi bisa berubah dan tidak pasti, tetapi identitas kita tidak berubah. Dan terakhir yang harus kita ingat bahwa anak pasti dididik. Ya, saya ulangi, anak pasti dididik. Jangan bangga dulu, aku punya jadi anak, ya kan? Pasti dididik. Sebagai anak ada satu hal yang harus kita pahami, anak pasti dididik. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan begini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Didikan Tuhan bukan untuk menghancurkan. Sekali lagi, didikan Tuhan bukan untuk menghancurkan. Didikan Tuhan untuk membentuk. Ya, kadang tidak menyenangkan, kadang menyakitkan, tapi tujuannya supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Hari ini Tuhan sedang membentuk kita, gerejanya. Bukan hanya menjadi jemaat yang hanya memenuhi kursi gereja, tetapi menjadi anak, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan karakter Bapa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Perubahan kita hari ini, yang pertama, apakah kita sungguh hidup dalam identitas sebagai anak Allah atau masih hidup sebagai hamba ketakutan? Apakah kita melayani untuk mendapatkan pengakuan manusia atau karena kita sudah dikasihi Bapa? Ketika menghadapi masalah, apakah kita meragukan kasih Tuhan? Apakah kita rela dididik dan dibentuk Tuhan?
Apakah hidup kita semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari? Paskah mengingatkan kita, Yesus mati untuk menebus kita. Yesus bangkit untuk memberi kita hidup baru. Yesus naik ke surga untuk memberi kita rohnya. Kita bukan lagi hamba, kita adalah anak. Dan sebagai anak, kita adalah ahli waris. Haleluya. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri dan nyanyi rapnya saja. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Lagi seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya Paskah-Mu. Terima kasih karena Engkau mengutus anak-Mu pada waktu yang tepat. Terima kasih karena melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami ditebus dan terima menjadi anak-anak-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan. Ampuni kami jika kami lebih memilih pengakuan dunia daripada pengakuan-Mu. Hari ini kami mau kembali kepada identitas kami. Kami adalah anak-anak Allah. Kami dikasihi, kami berkenan di hadapan-Mu karena Kristus. Bentuklah kami, didiklah kami, disiplinkan kami dengan kasih-Mu. Jadikan hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Biar roh anak-Mu terus berseru di dalam hati kami. Ya Aba, ya Bapa, di tengah situasi apapun, kuatkan iman kami. Tolong kami berjalan sebagai ahli waris kerajaan-Mu, penuh damai, penuh keberanian, penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.